Iya, A, Neng akan jaga amanah AA dan AA nggak bakalan menyesal nantinya. Jawab Elsia tersenyum. Amin, ya udah, berarti sekarang Neng percayakan sama AA, tanya Nostra. Dan dijawab dengan anggukan oleh gadis itu. Dikit, haha. Jawab Elsia membuat Nos gemas terhadapnya. Lalu Nos mengucek-ngucek rambutnya. Aih, kan terbongkar di rambut Elsia. AA sih jahil banget, lanjutnya sambil membetulkan kembali rambutnya yang sempat acak-acakan. Setelah membetulkan rambutnya, Elsa menoleh ke samping dan sedikit terkejut karena Nos sudah menatapnya. Lalu tinggal beberapa kali lagi, pintu ruangan terbuka membuat Nos dan Elsa gelagapan. Ups, buset dah lu Nos ngapain di kantor lu? Ah, haha, ujar El yang ternyata baru saja membuka pintu ruangan Nos. Yang bikin Nostra dan Elsa semakin gelagapan, sosok Al ikutan masuk menyusul. Nyari hotel gih Kang, malu-maluin aja, Al menimpali sambil tertawa. Maaf Mr. L dan Pak Al. Elsa yang sudah berdiri sambil menunduk memberi hormat. Elah kebiasaan lu berdua ya, masuk ruangan kagak pakai ngetuk segala, ujar Nos yang sudah berdiri dan mendekat ke arah Al dan L yang juga sudah masuk ke dalam ruangan. Sengaja kali aja gue bisa nangkap bahasa lu lagi berdua. Haha. Ledek L membuat Elsa hanya senyum-senyum melihat keakraban ketiga pria di hadapannya. Cabut yuk Nos, ujar L selanjutnya, sementara Al hanya menggerakkan kepalanya untuk mengajak Nostra pergi. Ya udah yuk, jawab Nos lalu menoleh ke belakang melihat Elsa masih berdiri. Ya udah Neng, AA mau keluar dulu ya, Neng lanjut kerja aja dulu. Iya Pak, kalau begitu Elsa pamit dulu mau ke bawah. Oke sayang, jawab Nos. Gak pakai sungkan memanggil gadis itu dengan panggilan sayang, meski ada sang Big Boss bersamanya. Mr. L, Pak Al, Elsa pamit ya, ujar Elsa lagi sambil melangkah untuk keluar ruangan dan pamitan terhadap kedua pria itu. Tenang Sya, Akang Nos bakalan gak gua jagain biar gak bandel di luar, celetuk L. Dasar loh, balas Nos. Ketiganya pun tertawa dan Elsa akhirnya meninggalkan ruangan untuk kembali melanjutkan kerjaannya. Ya udah, yuk cabut, ajak El, lalu ketiganya pun beranjak dari ruangan untuk keluar kantor. Angin berhembus dengan pelan. Udara di kota Bandung yang sejuk bersama iringan lagu merdu dari sang gemercik burung saling bersahutan dan di bawah pohon yang rindang. Seorang pria sedang duduk bersama seorang gadis di kampus terkenal di kota Parahyangan. Keduanya memandang para mahasiswa yang lalu lalang di sekitaran mereka. Tatapan kosong karena di benak mereka saat ini sedang berpikir tentang hubungan mereka yang sampai saat ini masih disembunyikan. Walaupun beberapa teman kampusnya maupun orang-orang terdekatnya sudah mengetahui hubungan mereka, Nick dan Helen, mereka berdua saling menyelami pikiran masing-masing. Terlihat sore ini, Helen tampak bimbang dan menjadi pendiam. Nick pun mengerti posisi gadis itu sekarang dipenuhi rasa dilema, walaupun Nick sadar bahwa ia telah mencintai calon istri orang selama ini, tapi di benaknya dia ingin tetap bersama dengan gadis itu. Beberapa mahasiswa yang menyaksikan mereka tidak seberapa jauh. Ada yang mencibir, ada pula yang hanya terkesan tersenyum dipaksa. Ya, karena beberapa temannya yang mengetahui bahwa Helen mempunyai tunangan di Jakarta, sementara ia malah bermain di belakang tunangannya itu. Tuh anak kok ngelihat kita gitu sih, kata Helen agak kesal membuka obrolannya. Ah, biarin aja, Mang kenapa, jawab Nick. Gak enak aja tahu dilihatin terus kayak gini. Emangnya kita lagi ngapain sih? Kan cuma duduk-duduk aja, kecuali kita lagi berbuat aneh-aneh. Nah baru deh wajar mereka ngeliatin kita kayak gitu, jawab Helen sedikit cemberut. Jadi minggu depan kamu udah berangkat bareng tunangan kamu, tanya Nick, yang mengingat tujuan mereka untuk bertemu hari ini tanpa merespon keluhan Helen barusan. Helen terdiam sesaat. Yah, dan hari ini aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Nick, jawab Helen. Ngomong apaan? Tanya Nick sedikit bingung. Kita sudahi saja hubungan kita ya, karena mulai detik ini Helen pengen fokus menjaga cinta AA Nos terhadapku, jawab Helen menunduk. Berat sekali Nick mendengar semuanya. Memang ia sadar bahwa Helen akan kembali ke pelukan Nostra, namun di benaknya tetap tak rela melepaskan gadis itu. Semuanya belum terlambat. Tarikan nafas panjang dari pria itu membuat Helen menoleh ke samping. Sejujurnya gadis itu pun tak rela kehilangan seseorang yang selama ini telah menemaninya, memberikan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan dari seorang Nostra, dan tentu saja telah menemani hari-harinya beberapa bulan terakhir.
jiwa raganya kan menjauh dan hanya kenangan yang tersisa. Pintu sudah mulai tertutup rapat, tak mungkin terbuka lagi. Harapan Nick pun telah sirnas, sudah tenggelam bersama badai hati yang kini melandanya. "Aku sakit, Hel. Kenapa secepat ini?" desak Nis, menahan emosinya. "Kenapa begini akhirnya?" lanjut Nick. Kemudian Helen menatapnya, sorot mata yang menusuk hati pria itu. "Apakah aku tidak punya kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku jauh lebih baik dari tunanganmu itu?" ujar Nick lagi yang membalas tatapan gadis itu. Kekecewaan melanda pria itu, ingin segera meluapkan semua emosinya. Namun ia sadar bahwa situasi dan kondisi tidak memungkinkan. "Maaf," hanya kata itu yang terucap di mulut gadis itu. Helen merasa sangat sulit menjelaskan dengan kata-kata, hanya bisa menunduk dan mencoba menahan isak tangisnya. Tapi tidak harus seperti itu kan? Daun-daun berjatuhan bersama jatuhnya perasaan Nick. Semuanya menjadi rumit seperti lilitan tali yang bagujub berserakan tak beraturan. Cinta di dunia ini beragam sekali dan begitu mengagumkan bila kita renungkan. Mungkin bukan mereka saja yang mengalami hal seperti ini, di mana Nick harus menerima perempuan yang ia disayangi pergi dengan orang lain. Mungkin ia tidak sendiri dan sangat menyadari dari awal akan seperti ini akhirnya. Ia berusaha menahan gejolak hati yang tidak menentu. "Maaf, mungkin ini salah Helen karena sudah berbagi cinta denganmu." "Sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan, karena tidak ada yang bisa mengubah segalanya," ujar Nick mengingat ketidakmungkinan yang membayanginya saat ini. Nick kembali terdiam. Tentu saja ia ingin sekali mempertahankan cintanya terhadap Helen. Namun ia sadar bahwa apalah artinya dia di hadapan Helen dibandingkan dengan tunangan gadis itu, seorang pria kaya raya yang mempunyai masa depan cemerlang. Dan yang terakhir, ia ingin melupakan gadis itu, gadis yang telah membuatnya merasakan kepedihan cinta. "Ya sudah, kalau gitu Helen pamit dulu ya Nick. Lupain Helen, lupain semua yang udah kita lakukan selama ini ya Nick," ujar Helen mengulang maksudnya saat ini untuk berpisah dengan pria itu. Ya sudah, mungkin emang belum jodoh buat kita," desah Nick sambil menoleh ke samping. "Semoga kamu bisa mendapatkan cewek yang lebih baik dari Helen ya." Helen beranjak meninggalkan Nick yang masih duduk sendiri dengan berbagai pikiran di tempurung kepalanya. "Kamu seenaknya aja mempermainkan aku. Kamu lihat aja nanti Hel. Aku akan membalasmu melalui sahabat kamu Elsia. Tunggu tanggal mainnya," gumam Nick dalam hati. Matanya menatap kepergian Helen yang makin menjauh dari tempatnya saat ini. Ada perasaan dendam dari pria itu yang ingin membalas rasa sakitnya terhadap Helen melalui sahabat gadis itu, yaitu Elsia. Seutas senyum sinis terlukis di wajah Nick. Dia yakin bahwa Elsia akan bertekuk di hadapannya. Apalagi ia mempunyai senjata bahwa Nostra yang saat ini sedang dekat dengan Elsia adalah seorang pria yang menjadi tunangan Helen, yang selama ini menjadi sahabatnya sejak kecil. Nick pun mulai merencanakan sesuatu, di mana ia akan memulai berangkat ke Jakarta. Kota Jakarta malam ini lumayan macet. Jeep GC kesayangan Al saat ini sedang merayap di kemacetan, mencoba menembus perlahan-lahan di tengah jalan tol menuju suatu tempat. Ya, sore tadi Al mendapatkan telepon dari seorang gadis yang mengundangnya untuk bertemu di kontrakan barunya. Dia, gadis yang beberapa hari yang lalu tinggal di rumah Al. Sekarang atas bantuan pria itu akhirnya dia bisa tinggal di rumah kontrakan yang tentu saja dibiayai oleh Al. Akhirnya setelah bergerilya dengan kemacetan Jeep, Al tiba juga di depan kontrakan dia yang terletak di daerah Jakarta Timur. Beberapa saat yang lalu, dia tak sabar menunggu di pintu rumahnya, mengingat saat ini pria yang sudah mengetuk isi hatinya akan berkunjung di rumah kontrakannya. Berdiri lama selama hampir setengah jam membuat kaki dia terasa pegal, namun ia seakan tak sabar akan kedatangan Al saat ini. Beberapa kali ia mondar-mandir dalam rumahnya, tapi yang ditunggu tak kunjung datang. Beberapa kali pun ia menggerutu karena sudah hampir jam 8 pria itu belum juga datang. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil jeep hitam mengkilap berhenti di depan rumahnya. Seutas senyum kelegaan dari gadis itu mengetahui siapa yang datang. Seorang pria berperawakan tinggi turun dari mobil itu, berjalan masuk ke dalam rumah dengan senyuman. Dia berlari mendekati orang itu, memaksa kakinya yang mulai tak nyaman dan lelah. "Kak Al, kirain gak jadi datang," ujar dia tersenyum sambil menyalip tangan pria itu. "Tadi agak macet," jawab Al singkat. Beberapa saat digunakan dia untuk mengatur nafasnya. "Iya kak, dia ngerti kok."
Jika diajak masuk, tanya Al membuat dia mengangguk lalu mempersilahkan Al untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, di mana Al duduk di sofa panjang di ruang tamu, dia juga duduk di sofa yang berhadapan dengan Al. Ada perasaan tak menentu yang dirasakan oleh gadis itu. Tatapan Al membuatnya tak berdaya, tapi Al justru tersenyum. Ia mengetahui apa yang ada di pikiran gadis itu. Namun Al saat ini teringat akan Reva yang menunggunya selama ini. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berdua bersama dia di rumah kontrakan gadis itu, ada baiknya Al mengajak gadis itu sekedar menemaninya makan malam. Yah, itulah yang saat ini dipikirkan oleh pria itu. Sebaiknya kamu ganti baju gih, temani aku makan malam, ujar Al membuat dia sedikit mengangguk. Namun masih belum sepenuhnya sadar dari lamunannya. Hei, kok melamun? Al membuyarkan lamunan gadis itu. Enggak kok Al, kalau mau makan biar dia masakin aja, ujar dia. Namun Al menggeleng menolak tawaran gadis itu. Udah, aku nggak mau ngerepotin kamu, mending makan di luar aja, kan tinggal pesen terus makan. Ya udah, kamu buruan ganti baju di sana. Jawaban Al membuat dia hanya mengangguk sambil memaksakan untuk tersenyum. Walau hatinya sebenarnya enggan untuk memenuhi ajakan Al tersebut, namun dia tidak ingin mengecewakan pria yang sudah membuat hatinya bergetar.